Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verla Stadri, 1861-201-003. Dari yang pertama yaitu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Penduduk sebagai sumber daya manusia diharapkan dapat menjadi modal dasar bagi pembangunan. Pada kenyataannya, ternyata masih menghadapi berbagai masalah, baik ditinjau dari sudut pola penyebaran, mobilitas, laju pertambahan jumlah dan kualitas. Jumlah penduduk yang besar disertai dengan laju pertambahan yang tinggi akan menyebabkan tekanan ekosistem semakin bertambah. Apabila tekanan jumlah penduduk beserta semua aktivitasnya sudah melampaui nilai ambang batas, maka bencana besar yang bisa berakibat fatal akan segera muncul. Pada garis besarnya, terdapat dua macam bentuk hubungan atau interaksi, yaitu interaksi positif dan interaksi negatif. Manusia yang berinteraksi positif adalah yang dapat mengubah lingkungannya dan perubahan-perubahan yang dilakukan tersebut tetap terjaga kelangsungannya, fungsinya, serta keseimbangan ekosistem yang ada. Perubahan-perubahan yang demikian hanya mungkin dapat dilakukan oleh manusia yang berilmu, berakhlak baik, karena orang-orang yang demikianlah yang tahu kriteria dan membuat serta bagaimana cara melakukannya. Balikan dengan yang positif tadi, ini manusia yang berinteraksi secara negatifnya terhadap lingkungan. Apabila perubahan-perubahan yang diperbuatnya, baik fisik, biotik, maupun sosiokulturalnya melebihi nilai ambang batas dan daya dukung lingkungannya sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Interaksi negatif ini dapat dilakukan oleh siapa saja, apakah mereka berilmu pengetahuan tinggi maupun yang tidak berpengetahuan. Ini seperti orang yang awam tidak tahu sebenarnya ini salah atau benar. Pada dasarnya, mereka yang tidak tahu ini butuh yang namanya pengajaran edukasi. Maka dari itu, kita sebagai orang yang mendapat pendidikan lebih, kita harus mengedukasi orang awam tersebut. Yang kedua yaitu pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Manusia merupakan makhluk Tuhan tersempurna. Karena pada manusia selain kehidupan, ia dianugerahi cipta, rasa, dan karsa. Maka lahirlah manusia budaya dan berbudaya. Sebagaimana manusia berbudaya, ia memanfaatkan sumber daya alam untuk usaha mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui terdiri dari berbagai benda alam, seperti tambang yang terkandung di dalam tanah. Sedangkan yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam hayati yang dapat diusahakan dan dapat dibudidayakan sehingga dapat berkembang biak. Seperti pohon-pohon yang sudah kita tebang untuk mengambil hasil tambang. Pohon-pohon tersebut dapat dilakukan reboisasi, walaupun masa tanamnya tidak secepat itu, tapi dengan melakukan reboisasi, kita sudah mencegah yang namanya kegundulan hutan, dan pohon-pohon yang tumbuh tersebut dapat menghasilkan air, oksigen yang sangat kita butuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dalam menjaga kelangsungan hidupnya, manusia berusaha memanfaatkan sumber daya alam yang telah diperoleh dengan pengelolaan yang baik. Sedangkan kelangsungan hidup manusia tergantung pada kelestarian ekosistemnya. Sebagai contoh, ekosistem sungai mengalami pencemaran dan disebabkan oleh bahan-bahan beracun. Maka airnya tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan manusia, khususnya untuk kita minum. Demikian pula dengan ikannya yang sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai sumber protein. Jadi di sebagian kecil daerah, mereka melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom. Kebanyakan mereka yang menggunakan ini adalah masyarakat yang sudah tahu dengan bahayanya penggunaan bom. Tapi karenanya kurang edukasi mereka sudah paham, tapi ajakan untuk menolak melakukan itu emang sangat minim karena mereka ingin mendapatkan hasil lebih secara instan. Jadi kita sebagai orang yang tahu harus mengajak mereka untuk berhenti melakukan hal tersebut.
Kerusakan lingkungan sebagian besar disebabkan oleh manusia itu sendiri. Misalnya adanya urbanisasi, peningkatan gaya hidup, perubahan teknologi, maupun disebabkan oleh masyarakat awam sendiri. Urbanisasi dapat membawa dampak yang menguntungkan, misalnya fasilitas kesehatan lebih baik, perluasan lapangan pekerjaan, adanya hiburan, dan lain-lain. Tetapi, manakala penduduk semakin sedemikian besar, maka keuntungan urbanisasi akan dilompati dengan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh urbanisasi tersebut. Misalnya, berkembangnya daerah kumuh, tumpukan sampah di berbagai tempat. Jadi, kita tidak bisa mengelakkan urbanisasi ini memang membuat yang dikatakan tumpukan sampah atau tempat kumuh semakin bertambah. Tapi dampak positifnya itu ya dari tempat padat penduduk ditempatkan ke tempat yang memang penduduknya lebih sedikit. Di samping itu, pohon-pohon yang tumbuh di sana seperti Pulau Kalimantan yang dijadikan tempat urbanisasi habis ditebas untuk tempat mereka melakukan perpindahan penduduk. Pendidikan diharapkan dapat memberikan sumbangan yang besar bagi peningkatan kesadaran dan pelestarian sumber daya alam. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan diharapkan dapat menanamkan kesadaran peserta didik akan pentingnya keseimbangan yang ideal antara hakikat kehidupan manusia, pembinaan sumber daya manusia, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam demi keselamatan umat manusia. Tujuan pendidikan tersebut dapat ditempuh melalui strategi pencapaian antara lain melalui jalur pendidikan baik formal maupun informal. Jadi, tidak semua pendidikan mengenai sumber daya untuk mengetahui pentingnya sumber daya alam itu melalui formal. Jadi, informal pun bisa. Kita sebagai orang yang belajar di sekolah melihat tetangga yang melakukan negatif terhadap lingkungan, kita menegur secara baik dan mengajari mereka agar lingkungan kita menjadi lebih baik, dan mereka yang sudah terbiasa melakukan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan akan berhenti dan bisa memperbaiki kebiasaannya. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu cara dalam pembinaan sumber daya manusia hubungannya dan pelestarian sumber daya alam adalah melalui pendidikan, yaitu pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, baik secara formal maupun non-formal. Adanya pembinaan terhadap sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam secara baik dan terpadu antara jalur pendidikan formal dan non-formal, maka dapat diharapkan sumber daya alam dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin, sehingga generasi yang akan datang juga dapat merasakannya. Kita sebagai orang yang tahu manfaat sumber daya alam bagi kehidupan, bijak dan harus selektif dalam memanfaatkannya. Kita harus melakukan hal positif terhadap lingkungan, seperti lingkungan yang melakukan hal dampak positif terhadap hidup kita. Kita harus menjadi orang yang bisa memanfaatkan anugerah yang telah diberi Tuhan dengan sangat baik agar kehidupan kita balance antara alam dan kehidupan teknologi. Jadi kita harus bisa menjadi manusia yang bisa menghargai alam, mencintai alam, dan memanfaatkan alam sebaik-baiknya bagi kehidupan kita, keluarga, dan generasi yang akan datang. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada dosen saya, mungkin ini sangat kurang, tapi saya mohon tugas saya bisa diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.